boleh? Masya Allah. Nggak usah ke Pak Jenderal, karena kalau Pak Jenderal urusannya pertahanan negara. Kalau polisi banyak anggarannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini makna kita harus jaga persaudaraan, Pak. Nah, Bapak Ibu, apa yang merusak persaudaraan? Satu, politik, pilkada, pilkades, pilcaleg. Ini sampai sekarang, Pak, kita di Indonesia, ini medsos kita masih ada sisa-sisa pilpres, masih ada sisa-sisa pilwali. Mentang-mentang pilwali bukan kita pilih, Allah takdirkan menang, apapun programnya semua jelek. Sudah lewat masanya pilwali, tidak ada lagi sekarang ini 01, 02, 03. Sekarang masyarakat Kota Pontianak. Kemarin ada kepala dinas salah pilih, kalau kau jadi non-job, terima takdirmu. Salah dukung. Apa boleh buat? Nggak usah kau menyerang kiri kanan. Lebih baik bapak-bapak pengusaha yang kemarin mendukung, ternyata yang didukung kalah, Pak Wali yang menang, kau datang sama Pak Wali minta maaf. Minta maaf Pak, saya keliru. Saya akan menebus dengan menyokong Bapak. Yang penting ada proyek sedikit. Kita datang saja Pak, sambungkan silaturahmi. Kata Nabi, umat itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak, tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garuk, tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk, gatal dua-duanya kerjasama. Iya toh? Anak muda jalan-jalan tengah malam, tahan tuh kakinya, tek, kaki tahan tuh, semua anggota tubuh bereaksi. Apa yang pertama bereaksi? Mulut. Aduh. Sudah itu mata bekerja, cari. Sudah itu mulut meniup. Apalagi bereaksi, tangan mengusap. Padahal kakinya yang bermasalah. Tidak ada orang tahan tuh kakinya, tek, rasa kau pergi jalan, kau pergi jalan. Tidak ada Pak. Begitu mestinya kita di Kota Pontianak. Ada yang ganggu polisi, mahasiswanya marah. Jangan kau ganggukan Tipmas. Kalau kau ganggukan Tipmas, kami masyarakat Pontianak kau hadapi. Masyarakat ada yang ganggu, polisi tampil. Jangan kau ganggu masyarakat. Kalau kau ganggu ini, kau bikin lahan, kau bikin kebun melanggar aturan, kau serobot tanahnya rakyat, saya penjara kamu. Itu namanya persatuan. Jangan bersekongkol. Pedagang bersekongkol polisi, pengusaha bersekongkol polisi. Akhirnya rakyat jadi korban. Kalau rakyat jadi korban dan mengamuk, rata kota kita. Maka itulah makna wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Pilcaleg selesai, pilpres selesai, sudah saatnya tidak ada lagi sentimen. Satu, politik. Yang kedua, penyebab putus persaudaraan, sangka buruk. Belum apa-apa curiga. Ada kebijaksanaan wali kota, baru sedikit mau dicoba. Apa ini ya? Kasih dulu kesempatan. Perbaikan dikoreksi. Wali kota juga kalau dikoreksi jangan marah. Karena masyarakat koreksi untuk perbaikan sama-sama. Cuma kalau kau koreksi ada aturannya. Dan itu dicontohkan salat jamaah. Boleh dikoreksi pemimpin, boleh. Boleh dikoreksi kapolda, boleh. Boleh dikoreksi wali kota, boleh. Berjamaah imam, salah imam, boleh dikoreksi. Mestinya imam ruku, imam pergi sujud. Lalu bapak bilang, demi kesetiaanku pada imam, biar salah saya sujud juga. Itu beleng-beleng namanya itu. Boleh dikoreksi, boleh. Siapa yang koreksi? Coba. Dalam sholat jamaah, struktur kenegaraan seandainya kita negara, ada imam, wali kota, bupati, gubernur, presiden, imam. Di belakang imam, sebelah kanan, ada namanya muballagah. Itu kalau di Masjid Haram, kalau Pak Imam sudah sebelum Allahu Akbar, ada yang teriak Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Itu muballagah Pak, berasal dari kata muballigh. Apa artinya? Yang menyampaikan. Siapa ini muballagah? Anggota DPR. Mesti kalau imam salah,
bukan rakyat dulu yang teriak, bukan dulu yang teriak sana, bukan yang sana teriak. Bingung imam, yang mana ku dengar? Maka yang teriak anggota DPR. Sayangnya anggota DPR kita tidak tahu bicara. Ada anggota DPR yang hadir di sini? Ada? Andai saja mau pilih caleg, biar tidak diundang, datang di sini pakai serban, Pak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sudah terpilih, hilang lagi mereka. Ada begitu di Pontianak? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Kau pilih hanya karena wane piro. Akhirnya yang jadi anggota DPR bukan yang peduli sama kamu, yang peduli dengan uangnya. Mau pilpres pilcaleg dulu, kemana-mana saya tabligh akbar. Jangan kau terima uang sogok. Kau tidak akan kaya dengan 300.000, dan kau tidak akan miskin kalau kau togak 300.000. Tapi apa kau bilang? Ini bukan serangan fajar Ustaz, ini sedekah subuh. Makanlah itu. Anggota DPR mu susah cari kerja, dia pergi joget. Teng. Anggota DPR, Pak, mestinya dia ngomong tapi diam. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Ngomong dong. Kalau anggota DPR tidak ngomong, STN turun ke jalan Pak Toba. Yang repot apa? Polisi. Maka anggota DPR ngomong, Pak. Tapi anggota DPR kita banyak tidak tahu ngomong. Sudah pakai naskah, sudah pakai masih salah sambutan. Ya. Sudah. Bagaimana caranya ini membalang menegur? Mestinya imam ruku, dia pergi sujud. Boleh tegur? Boleh. Tegurnya begini. Salah Pak Imam. Batal sholatmu. Mana kok? Sana kok? Batal. Ada orang sholat, mestinya imam ruku, dia bilang, Pak Imam salah. Langsung dia bilang sampai, tidak boleh kau bicara. Demi kau juga batal. Langsung dia bilang satu, alhamdulillah untung saya tidak. Itulah kalau anggota DPR tidak tahu ilmu. Hanya karena dia pengusaha tambang tipe C, hanya karena dia banyak duitnya, tidak ada sekolahnya, pakai ijazah palsu. Tidak ada urusannya dengan pilpres ini. Maka Bapak Ibu, ngomong boleh ditegur. Kalau pejabat kita salah, polisi salah, tentara salah, anggota DPR salah, boleh ditegur. Tapi jangan bakar ban, jangan tutup jalan, jangan kau rugikan orang. Kenapa? Karena orang lain juga punya kepentingan. Itulah disebutkan Tipmas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Boleh menyampaikan pendapat, boleh dilindungi oleh undang-undang, tapi syaratnya jangan merusak fasilitas umum. Saya, Pak, reformasi, saya pernah diancam pistol. Makanya waktu saya jadi ustadz, kan saya bukan, latar belakang saya bukan pesantren, Pak. Dulu demonstran saya 98 awal reformasi. Begitu saya muncul jadi ustadz, Nabi bilang sama temanku, kenapa bisa jadi ustadz itu dasar? Iya, Pak, tapi waktu itu saya demo, saya rapi, tidak pernah memaki. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, menjaga persatuan. Kalau imam salah ditegur, caranya tetap beradab. Subhanallah, maha suci Allah. Tegur. Islam itu loyal terhadap pemerintah. Islam itu setia terhadap pemerintah, dengan catatan pemerintah yang bersih dan lurus. Kalau dia salah, kita boleh menegurnya, tapi menegurnya bukan dengan bakar-bakar, apalagi sampai membunuh. Tapi kita menegurnya dengan mengucapkan subhanallah, menjaga persatuan. Satu, politik. Dua, sangka buruk. Pak, Bu, jangankan satu kabupaten, jangankan satu negara, satu rumah tangga saja tidak mungkin bahagia kalau sangka buruk. Contoh, ini cerita ini, tidak tahu benar atau tidak Pak Jenderal. Ada orang 5 tahun sudah berkeluarga, tidak punya anak. Dia pergi ke dokter kandungan. Ting, ting, ting. Kata dokter, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang dia. Dia telepon suaminya, Pak, alhamdulillah
menurut dokter saya sudah terlambat 2 bulan, tapi tolong Pak ya jangan cerita, nanti malu kalau tidak jadi. Baik Bu, rahasia bersama. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata ibu, siapa? PLN Ibu. Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa dia tahu ini? Pasti ini lagi suami. Langsung suaminya ada curigai. Datang suaminya, assalamualaikum. Apa sayang kau? Pembohong memang. Apa lagi? Kenapa itu PLN tahu? Ini kan rahasia berdua. Pasti kau yang kasih bocor, bukan saya. Mau bohong. Marah suaminya, dia pergi ke PLN. Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Ada catatannya Pak. Ada apa kau catat? Hapus itu. Boleh dihapus Pak, tapi Bapak harus bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku diputus, begitu juga dalam berdoa, meminta kepada Allah, sangka baik. Kenapa saya berdoa kok tidak dikasih mobil? Sudah 3 tahun saya minta, kok Allah tidak kasih? Allah tahu kalau ada mobilmu tabrakan, kau lupa datang ke masjid. Sangka baik. Saya ajarkan kepada istri saya dalam rumah tangga, siapa yang berbuat baik dia dapat pahala, siapa yang berbuat jahat dia dapat dosa, siapa tidak berbuat tidak dapat apa-apa. Makanya saya dalam hidup saya selalu bahagia sama bini saya. Kalau dia protes Pak Jenderal, kenapa ini Pak Ustadz jalan aja kerjanya, jarang di rumah, saya tidak marah. Saya peluk-peluk, lalu saya menyanyi, tiap malam engkau ku tinggal pergi, bukannya aku sengaja, demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Masih juga marah. Saya buka bajuku Pak, baru saya peluk, baru saya menyanyi, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Senang sudah dia. Masih marah, sekali ku peluk erat-erat, lalu saya menyanyi, insaflah wahai. Enak kan kalau begini dalam rumah tangga Pak. Kita bermula rukun itu dalam rumah tangga. Begitu juga ibu-ibu, kalau marah suamimu, kau diam saja. Masih marah, kau menyanyi saja, pulangkan saja aku pada ibuku, atau lihatlah tanda merah di pipi, bekas tampar tanganmu, sering kau lakukan bila kau marah. Sambung deh ibu, menutupi, samakah aku yang dijual orang, hingga sesukamu kau sakiti. Siapa yang menyanyi? Betharia Sonata. Apa judulnya? Hati yang juga. Pasti orang tua itu Pak. Masih lebih bagus lagu seperti itu Pak. Masih ada nasihat daripada lagu lain itu. Putar ke kiri nona, putar ke kiri, ke kanan, kiri kanan. Apa kau dapat? Tak bolak-balik. Tuh, maka kita jaga keamanan. Pertama yang bisa merusak kamtipmas kita itu adalah politik. Yang kedua sakwa sangka. Yang ketiga medsos. Hati-hati Pak medsos. Jangan terlalu cepat percaya medsos. Sekarang ada teknologi AI, Artificial Intelligence. Dia bisa rubah Pak muka-muka saya, suara-suara saya, tapi isinya edit, bohong. Pernah Bapak lihat saya jual obat kuat? Marah saya Pak. Istri saya dulu yang pertama, dia bilang menghina ini. Andai saja jual air Sam-Sam, saya tidak keberatan. Jual tasbih tidak ke... Obat kuat Pak. Saya masih kuat. Bahaya. Terakhir 2 hari yang lalu dia kirim lagi istri saya. Ada itu Habib apa di daerah Banten, viral di bandara.
Ustadz Dasat Latif terkondang di Indonesia, datang mengunjungi Habib. Ternyata itu edit, jangan percaya. Menghina pemerintah hanya karena kalah calon presiden, menghina semua kebijakan dibuat. Hati-hati Pak, medsos ini kalau Bapak tidak hati-hati bisa berujung dengan pencemaran nama baik, atau bisa berujung pada pasal mengancam ketertiban umum. Nanti sudah dipanggil polisi, saya tidak tahu Pak, kenapa kau sebarkan kalau kau tidak tahu? Jangan menyebarkan konten, jangankan fitnah, jangankan salah, benar saja tidak boleh kau sebarkan kalau mengganggu kemaslahatan. Satu kali minum dulu, minum sampai jam berapa nih komandan? Hah? Jam 10? Serius? Betul? Saya pulang. Satu kali Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lari-lari dia ke pasar, ditahan sama Umar. Abu Hurairah, kau mau kemana? Pengumuman penting Umar. Apa? Barusan saya dengar Nabi mengucapkan, siapa yang syahadat, yakin sampai mati pasti masuk surga. Saya mau sampaikan di pasar. Kata Umar, tunggu dulu, benar dah ini? Akhirnya Abu Hurairah panggil sama Umar, menghadap ke Nabi. Ini dalam dunia jurnalistik namanya check and recheck. Dalam bahasa Quran Al-Hujurat ayat 6, tabayyun, klarifikasi. Kalau dapat berita benar tidak, klarifikasi dulu yang bilang. Maka Umar datang kepada Nabi bersama Abu Hurairah. Ya Rasulullah, apa Umar? Saya dengar kabar bilang ini, Abu Hurairah, Anda mengucapkan siapa yang syahadat, yakin sampai mati pasti masuk surga. Betul saya ucapkan. Ya Rasulullah, masalahnya ini Abu Hurairah, dia mau umumkan di pasar. Memang kenapa Umar? Saya khawatir umat salah paham. Biar tidak sholat yang penting syahadat masuk surga. Biar narkoba yang penting syahadat masuk surga. Biar selingkuh yang penting syahadat masuk surga. Salah paham umat nanti ya Rasul. Jadi kalau begitu saya sarankan jangan diumumkan di pasar, bahaya, banyak udaratnya. Lalu apa kata Nabi? Betul, ini jangan kau umumkan karena bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka Islam mengenal likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Setiap ucapan ada yang cocok tempatnya untuk ucapan itu, dan setiap tempat ada ucapan yang cocok untuk tempat itu. Jadi barang benar saja. Kalau Bapak yakin, wah ribut ini antara Dayak dengan Melayu kalau disebar ini, maka Bapak kalau tidak menyebarkan dapat pahala, namanya menghindari kemaksiatan. Tapi kalau Bapak sebarkan, dua, satu bisa Bapak dituntut pidana, yang kedua Bapak dapat dosa karena menghancurkan persaudaraan. Maka hati-hati pegang medsos, jangan langsung sebar. Sudah disebar ternyata berita hoax, marah yang kita fitnah, akhirnya ribut. Kalau sudah ribut, siapa yang rugi? Bukan orang Makassar, yang rugi orang yang tinggal di Pontianak. Maka inilah sebabnya Bapak Kapolres beserta Pak Pangdam, Pak Wali Kota hadir di tempat ini. Sebagai apa? Sebagai wujud kecintaan kepada masyarakat Kalimantan Barat. Kenapa Ustadz Dasat yang ceramah? Apa karena saya paling pintar? Banyak Ustadz yang ada di sini. Kenapa Ustadz Dasat yang ceramah? Bukan karena saya paling alim, karena saya yang paling banyak followerku. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita. Karena sebentar malam, mulai malam ke 19, kita tunggu Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan seterusnya. Malam Lailatul Qadar itu Pak lebih mulia daripada 83 tahun. Artinya apa Ustaz? Kalau Bapak beribadah di malam Lailatul Qadar itu, apakah Bapak mengaji, apakah Bapak sholat, apakah Bapak zikir, atau bahkan itikaf saja, duduk saja menurun dosa, sama Bapak dapat pahala 83 tahun berturut-turut tidak pernah singgah. Maka tunggu ini Lailatul Qadar. Mana ciri-cirinya Lailatul Qadar Ustaz? 10 malam terakhir, berarti malam 20,
21, 22 dan seterusnya sampai malam 30. Dirinci lagi, diringkas lagi oleh para ulama. Malam 20, malam 10 terakhir di setiap malam ganjil. Berarti malam 21, 23, 5, 20, 29. Nah, diringkas lagi oleh ulama, kemungkinan malam 27. Kenapa Allah rahasiakan, tidak langsung Nabi katakan malam 25 atau malam 23? Menghindari orang culas. Karena kalau ditentukan malam 27, biar tukang judi datang juga. Maka sebaiknya Bapak datang tiap malam, insya Allah dapat. Apa yang dilakukan? Menunggu Lailatul Qadar. 1, iktikaf. Apa itu iktikaf, Ustaz? Datang di masjid Imam Syafi'i. Boleh tidur di masjid? Boleh. Yang penting Bapak bawa bantal. Jangan tidur di karpet, nanti Bapak ngiler. Kalau tidak bawa bantal, bantalnya pakai ini. Nah, begitu keluar, ya, Masya Allah, karpet kita cantik. Jangan sampai orang sujud najis yang dia dapat. Bawa. Pak, Bu, kenapa kalau anak kita ulang tahun, kita mampu bawa dia ke Kuala Lumpur, kita bawa dia pergi jalan-jalan, kita bawa dia makan, kenapa itikaf Bapak tidak bisa bawa anaknya? Bawa itikaf, Pak. Apa yang dilakukan? Sholat tahajud. Bagaimana sholat tahajud? Sama sholat sunnah yang lain. Saya tidak tahu niatnya, Ustaz. Niat tidak harus diucapkan, boleh dalam hati. Mau ucapkan usalli sunnatal tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu bahasa Indonesia boleh. Bahasa Indonesia, saya niat sholat tahajud 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun kau tidak hafal, jangan putus asa. Ambil cara praktis, berdiri tegak, baru kau bilang saja, Tuhan, sholat tahajud 2 rakaat, Allahu Akbar. Boleh. Sudah itu ulang lagi, Tuhan, masih seperti yang tadi, Allah. Jangan juga begitu terus, Pak. Boleh. Ikut sama imam, berjamaah. Apalagi tadarus, baca Quran. Tidak tahu bahasa Arabnya, bahasa Latinnya baca, Pak. Terjemahannya saja baca. Apalagi zikir, la ilaha illallah. Itu zikir yang populer, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Cuma kalau berzikir, Pak, jangan terlalu buru-buru sehingga kita tidak jelas apa dia ucapkan. Zikirnya kayak makan pisang goreng panas mulutnya, Pak. Nah, boleh Bapak begini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Boleh dengan istighfar, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal hatoya. Boleh juga dengar ceramah. Bapak misalnya menunggu, sudah mengaji, sudah sholat, masih ada waktu untuk buka puasa, sahur, Bapak nonton ceramah pakai headset supaya kau tidak ganggu orang di sampingmu. Dan pada saat itu, siapa yang mendapati Lailatul Qadar, maka sama dia berbuat baik 83 tahun berturut-turut. Bapak bisa sholat tahajud 83 tahun berturut-turut. Tarawih aja 20 rakaat tidak ada di sini. Iya toh. Maka Bapak Ibu sekalian, akhir Ramadan sudah kita dapat itu berbaiki, maka kita rayakan 1 Syawal dengan beraidil fitri, kembali menjadi suci. Salah satu diantaranya, kalau mau dapat suci, maka kita berhalal bihalal. Dosa kepada Allah, Pak, selesai. Kalau Ramadan, dosa apapun Allah ampuni. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, kata Nabi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, niat iman dan ikhlas, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itu jaminan Rasulullah. Dengan puasa yang sempurna, hapus dosa. Tapi dosa bagaimana? Dosa kepada Allah. Dosa kepada suami belum dimaafkan sebelum minta maaf.
Dosa kepada istri, bapak tidak dimaafkan kalau tidak minta maaf. Maka selesai Ramadan, suami istri saling memaafkan. Tapi saling memaafkannya bukan begini saja, maaf lahir batin, ujung rambut, ujung kaki, dunia akhirat, sengaja tidak disengaja. Tidak begitu. Caranya, 1, jabat tangannya, 2, pandang wajahnya, 3, senyum, 4, selawat kepada Nabi, 5, yang paling penting, sebut judulnya dosamu. Bu, maafkan saya. Apa judulnya? Ustaz Dasar bilang sebut. Enggak enak, nanti kau marah lagi. Apa? Enggak marah? Enggak, betul. Maafkan saya, Bu. Waktu saya dinas ke Jakarta, saya hilap, Ibu. Ada perempuan mirip betul sama kamu, Bu. Saya hilap, maafkan saya, Bu, ya. Kata istrinya, saya maafkan, Pak. Memang begitulah manusia biasa. Kadangkala kita hilap. Karena waktu kau hilap, saya pun hilap di belakang. Yang keenam, syaratnya kalau kepada manusia, barangnya orang kasih kembali. Pak, saya pernah ambil gotnya bapak setengah meter, maafkan saya, kembalikan got. Bapak-bapak yang kerja di Polrestabes, kerja di kantor wali kota, yang pernah ngambil barang-barang wali kota, kasih kembali besok. Rumah dinas selalu hilang gorden, AC, itu saya heran. Setiap ganti kepala dinasnya, wali kotanya, hilang lagi semua. Biar sendok, hilang semua, Pak. Kalau mau bertobat, maka barang yang pernah diambil, kembalikan. Makanya saya, Pak, itu kalau lihat koruptor yang bebas, saya bilang, kau boleh bebas di dunia, kau pikul nanti itu mobil yang kau ambil. Bayangkan kalau dia korupsi 20 miliar, Pak, disuruh pikul itu nanti 20 miliar, sambil menunggu namanya diadili. Misal Dasat Latif lewat, banyaknya di bawah kursi, lewat misalnya wali kota kan, lewat Satpol PP, ternyata bapak yang ambil ini. Sebelum itu terjadi, kembalikan, Pak, kembalikan. Kalau kembali, maka kita akan kembali merukun. Itulah makna persaudaraan, silaturahim. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan.